Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hari ini tepat Ahad 19 Desember 2021, bertepatan dengan Milad Bela Negara. Untuk segenap pengurus dan pemerhati bela negara di seluruh Nusantara ini, saya selaku Ketua Forum Bela Negara Sulawesi Selatan mengucapkan selamat dalam memperingati Hari Bela Negara 19 Desember 2021. Di Sulawesi Selatan ini sementara kita sudah program untuk keliling kabupaten kota ini dalam rangka pelantikan pengurus-pengurus yang sudah terbentuk di setiap kabupaten di Sulawesi Selatan. Ya, doakan semua lancar. Kenapa masuk dalam agenda untuk kita melakukan pelantikan di kabupaten kota itu karena memang selama ini kendala kita di dalam situasi dan kondisi COVID-19 ya. Jadi corona ini banyak mengganggu aktivitas kita, sehingga alhamdulillah dengan kondisi yang masuk dalam new normal ini kita mau coba-coba kembali untuk melakukan eksistensi bela negara itu dengan cara melantik pengurus-pengurus yang ada di kabupaten kota Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah dalam perjalanan kami akan keliling kabupaten kota Sulawesi Selatan ini, kami juga berusaha melakukan diskusi-diskusi dengan pengurus kabupaten kota yang sudah terbentuk dalam rangka mencarikan solusi jalan keluar bagi teman-teman yang sudah bergabung sebagai pengurus Forum Bela Negara Kabupaten Kota, ya, yaitu bagaimana di tingkat kabupaten kota itu pengangguran bisa kita atasi. Insya Allah dengan Forum Bela Negara Kabupaten Kota itu akan merekrut semua tenaga-tenaga, khususnya kaum milenial di setiap kabupaten kota itu untuk direkrut menjadi orang yang produktif. Ya, caranya memproduktifkan itu alhamdulillah di Forum Bela Negara tingkat Sulawesi Selatan ini kita sudah bekerja sama dengan PT Pelayanan Umma Indonesia. PT Pelayanan Umma Indonesia ini ada 12 kegiatan besarnya, itu termasuk membangun properti, ada pengelolaan tempat wisata, ada kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi dan khususnya membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dan yang paling penting di PT Pelayanan Umma Indonesia ini ada kegiatan yang berbasis masyarakat, yaitu bisnis online ya. Jadi ada aplikasi online yang kita buat yang disebut PAUSI. Ya, PAUSI ini Pelayanan Umma Indonesia. Dalam Pelayanan Umma Indonesia ini ada 4 divisi yang akan merekrut orang-orang yang selama ini belum ada kegiatannya, ataupun ada kegiatan tapi masih ada waktu untuk bisa dipakai di dalam rangka menambah-nambah penghasilan ya, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.
karena ya kita sadar juga bahwa selama kurang lebih 2 tahun ini kita dihajar oleh corona, sampai semua segmen elemen masyarakat itu terpukul. Ya, saya bisa bicara banyak tentang bagaimana pengaruh ekonomi akibat corona ini di seluruh Nusantara ini, karena saya banyak jalan ini. Dalam 2 bulan terakhir ini saya ada di Bali, kemudian ada di Jawa Timur, kemudian ada di Jawa Barat, ada di Jogja, daerah khusus Yogyakarta, kemudian masuk di Jawa Barat, khususnya di Bandung, Depok, dan terakhir di DKI Jakarta. Dalam perjalanan saya ini sudah 2 trip ini, 2 kali berjalan, bisa membandingkan bahwa di tahap awal saya berjalan ya bulan lalu itu subhanallah memang kelihatan masih sangat sepi. Bahkan hotel-hotel juga ya cuma tidak enak dikatakan kalau semua masih pada tidur ya. Dan adapun yang sudah buka itu dia berikan diskon besar-besaran ya supaya ada penghuni yang datang. Seperti di Bali kemarin itu betul-betul sepi. Sebelumnya itu saya datang ke Bali selalu hiruk pikuk, apalagi dengan orang bule ya dari mancanegara itu memenuhi jalan-jalan di Bali, khususnya di Kuta, kemudian di Denpasar sendiri, dan hampir semua kota-kota yang ada di Bali itu dipenuhi oleh turis-turis dari mancanegara. Sekarang ini subhanallah hampir kita tidak melihat lagi orang bule yang jalan-jalan di jalan-jalan yang ada di Bali itu, termasuk biasa di tempatnya bule berkumpul itu di Bali di malam hari itu yang pernah terjadi bom yang meletus ya. Di situ pusat malamnya turis-turis mancanegara. Sekarang sepi sama sekali, tidak ada satu pun kelihatan itu ya. Jadi sangat luar biasa ya, olehnya Forum Bela Negara Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan PT Pelayanan Umma Indonesia yang dalam hal ini mengelola bisnis online yang tagline-nya itu Pausi Genggaman Keberkahan. Kita akan merekrut semua orang-orang muda ya yang punya aktivitas belum terlalu banyak. Mari bergabung dengan Forum Bela Negara yang sudah kerjasama dengan PT Pausi untuk menyalurkan potensinya dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Nusantara ini. Kami yakin bahwa langkah awal dalam rangka mengaktifkan kabupaten kota ini dengan sekaligus membentuk perwakilan Pausi di kabupaten kota seluruh Nusantara ini sambil menggandeng Forum Bela Negara di kabupaten kota itu, kita mencoba menggali hal-hal yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat ya, termasuk potensi-potensi wisata itu kita juga akan garap. Dan kabupaten pertama ini yang kita akan kunjungi yaitu Kabupaten Takalar. Jadi Kabupaten Takalar ini kepengurusannya sudah terbentuk 2 tahun yang lalu ya, jadi baru saja kepengurusan Forum Bela Negara Kabupaten Takalar kita bentuk. Terus di sekitar bulan Maret itu sudah kita dihantam sama corona ya, jadi sudah hampir 2 tahun ini seakan-akan hampir tidak ada program yang jalan. Dan insya Allah kita akan melakukan rapat
di Takalar itu insya Allah hari Rabu tanggal 22 22 Desember 2021 jam 10 di salah satu tempat wisata yang dikelola oleh Haji Naba di Takalar. Kita adakan pertemuan dan sekaligus membicarakan bagaimana kerjasama yang kita lakukan ini, sekaligus membentuk kepengurusan perwakilan PAUSI di Kabupaten Takalar bersinergi dengan Forum Bela Negara Kabupaten Takalar dalam rangka usaha-usaha yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan bagaimana negara kita ini dari bawah kita perbaiki. Dan saya memang selama 1 minggu di Jakarta, baru saja kemarin saya pulang dari Jakarta itu, sementara persiapan-persiapan yang dilakukan di pusat itu mengenai peringatan Hari Bela Negara yang hari ini dilakukan peringatannya. Ya. Saya pulang 2 hari sebelum acara itu karena saya berpikir bahwa ya, di Sulawesi Selatan ini juga kita mendapat banyak sorotan bahwa Forum Bela Negara ini tidak kelihatan aktivitas yang menonjol. Tapi itu menurut pandangan orang lain. Kalau kita internal sendiri, ya banyak juga hal-hal yang kita sudah lakukan, termasuk PAUSI ini lahir itu karena diskusi-diskusi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari Forum Bela Negara di Sulawesi Selatan. Dan saya dalam bincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang ada di Jakarta itu, ternyata saat ini Forum Bela Negara memang harus tampil sebagai penolong dari Nusantara ini dari keterpurukan akibat ekonomi yang dihajar habis-habisan oleh corona ini. Jadi saya hari ini ada di lokasi Sekolah Alam Bela Negara ya. Jadi lokasi Sekolah Alam Bela Negara ini kita sudah luncurkan kurang lebih 7 tahun yang lalu, dan alhamdulillah itu juga yang menjadi penyebab saya diamanahi menjadi Ketua Forum Bela Negara Sulawesi Selatan, karena ada Sekolah Alam Bela Negara yang kita gagas satu-satunya di Indonesia, dan itu ada di Goa yang dikelola oleh Forum Bela Negara Sulawesi Selatan. Di sini kita banyak melakukan aktivitas melatih bagaimana bela negara itu, melatih pemuda-pemuda dan sekaligus termasuk mantan-mantan residivis yang ada di Sulawesi Selatan itu kita kumpul di sini, kita kasih pelatihan. Dan ada yang terkesan selama kami beraktivitas di sini ini untuk membina masyarakat dalam kaitan dengan bela negara itu, karena alhamdulillah sudah banyak daerah yang cukup kondusif, penurunan aktivitas kekacauan dan kerusuhan akibat dari alumni-alumni yang kita latih di Sekolah Alam Bela Negara ini sudah beraktivitas untuk melakukan penyadaran kepada semua orang-orang yang berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mengganggu stabilitas dan kondisi keamanan negara kita. Dan saya kira itu bagian yang jarang dilihat oleh orang-orang yang menganggap dan menyoroti bahwa Forum Bela Negara Sulawesi Selatan itu tidak aktif. Ya, itu karena dari luar dia tidak lihat kondisi yang kebanyakan dibuat oleh forum-forum yang lain. Kami di Sulawesi Selatan dengan kondisi yang kami tahu persis, tentu merancang kegiatan yang beda dengan provinsi lain. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan provinsi lain dengan kegiatan-kegiatan yang ada, karena kondisi kita itu berbeda, situasi kita berbeda, dan apapun juga termasuk sumber daya kita itu sangat jauh berbeda. Kalau di Sulawesi Selatan ini Forum Bela Negara itu kita gerakkan dengan swadaya, tidak ada minta-minta kepada siapa saja. Jadi tidak kepada pemerintah, tidak kepada siapa saja, tapi kita bangkitkan dari usaha dan kemampuan
personil kepengurusan yang ada tanpa membebani. Jadi kita juga tidak mau membebani pengurus yang ada, tapi potensi yang ada kita optimalkan. Ya katakanlah dulu ketika Sekolah Alam Bela Negara ini kita tempatkan di lokasi ini, saya tertolong dengan kegiatan karena waktu itu saya menjadi kepala dinas, kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Saya kepala Badan Kesbang di Goa, sehingga hampir setiap saat di sini kegiatan itu kami lakukan atas dana dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Ya, saya ditanya Bupati waktu itu, "Pasan, kenapa Sekolah Alam Bela Negara dibuat di Parambanua itu?" Saya bilang begini, "Pak Bupati, ini Parambanua letaknya persis di tengah-tengah antara Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dengan Institut Ilmu Pemerintahan IPDN yang ada di Goa itu. Kita pas pertengahan, jadi kalau kita ukur jaraknya Fakultas Teknik ke Sekolah Alam Bela Negara dengan Institut Ilmu Pemerintahan itu pas ini di tengah-tengah." Dan kenapa penting itu? Saya bilang ini Institut Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang dulu dipakai oleh pabrik kertas, sekarang sudah menjadi kampus Fakultas Teknik itu kan aset negara, aset bangsa ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mahasiswanya itu datang dari seluruh Indonesia. Ada satu hal, ada pengalaman saya ketika saya kuliah di Bogor itu di IPB, kondisi yang ada itu pernah mencekam kondisinya. Waktu itu kan kampus baru itu dan kita pakai di IPB. Ketika awal-awal itu dipakai itu kampus, pintunya cuma satu dari depan saja. Apa dampak yang terjadi kepada masyarakat yang di depan dan sekitarnya itu? Semua ekonomi masyarakat berkembang karena ada yang bikin fotokopi, ada yang bikin rumah makan, ada yang bikin kos-kosan, semua berkembang. Di belakang kampus itu tidak ada pendapatan masyarakat. Kenapa? Karena akses mahasiswa, mau dibikin kos-kosan saja mahasiswa mau jalan di mana? Kemudian mau rumah makan memang tidak ada di sana, mahasiswa tinggal. Jadi waktu itu setiap hari ada pencurian di kampus, pindah-pindah fakultas, ambil komputer, ambil apa saja yang bisa jadi uang. Ya, setelah kita lakukan kajian dan ditemukanlah solusi bahwa pintu belakang kampus itu harus dibuka supaya akses untuk masyarakat dapat penghasilan juga terbuka. Jadi kita buka itu kampus bagian belakang menjadi jalanan yang bisa diakses oleh mahasiswa, dan dengan serentak masyarakat di belakang itu buka kos-kosan, buka rumah makan, buka pelayanan kampus, dan semua masyarakat dapat hasil. Subhanallah, seperti kering dibasahi oleh hujan. Kejadian-kejadian yang pernah mencekam, ada pencurian-pencurian di kampus, di jurusan-jurusan itu langsung tidak ada, langsung aman sama sekali. Kenapa? Karena masyarakat itu sudah ada penghasilan. Dan biasanya orang berpikir macam-macam, itu terutama melakukan pencurian karena ya ada prinsip bahwa lebih bagus mati berdarah daripada mati kelaparan. Ya, apalagi di Makassar ini ya, luar biasa. Nah, karena Makassar bajiannya mati cira karena mati tangan ria. Jadi alhamdulillah Sekolah Alam Bela Negara ini kita berikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman bagaimana pentingnya Fakultas Teknik ada di Goa, bagaimana kita jaga Institut Ilmu Pemerintahan yang sudah kampusnya terbangun megah di Goa. Dan sekarang tanggung jawab masyarakat kita, khususnya Forum Bela Negara Sulawesi Selatan ini, untuk membuat suasana yang kondusif. Bagaimana caranya? Ya kita bikin pendekatan kepada masyarakat, dan alhamdulillah kita bikin kegiatan-kegiatan yang bisa masyarakat dapat uang.
Ya, seperti yang kita gagas di Sekolah Alam Bela Negara ini, alhamdulillah disambut baik oleh lembaga-lembaga lain. Katakanlah misalnya sekarang ini lagi diproses kehadiran satu percontohan peternakan yang dikerjasamakan dengan Lasnas Bank Syariah Indonesia, yang menjadi percontohan keempat di Indonesia ini, yang akan disebut sebagai Kelurahan Bank Syariah Indonesia Parambanua, dengan mengedepankan satu konsep pemberdayaan masyarakat dengan memelihara sapi ya. Jadi kita akan dapat sapi, masyarakatnya kita kumpul, ada 50 orang yang sudah diidentifikasi yang layak untuk kita lakukan pemberdayaan, karena dari segi ekonomi memang sangat dia terpuruk. Nah, kita latih dia, kita berikan pemahaman untuk bisa memelihara sapi dengan betul, dan dari hasil sapi ini akan menghasilkan uang yang insya Allah akan menjadi salah satu penyebab masyarakat mendapat penghasilan. Dan sapi ini kenapa dipilih? Karena salah satu yang dianggap cepat pemulihan ekonominya itu, karena satu sapi itu, satu ekor sapi, kalau dia diurus dengan baik, dalam satu hari bisa menghasilkan daging sampai 700 gram. Ya, jadi katakanlah tidak usah mencapai 700 gram, 500 gram saja, setengah kilo saja satu hari. Satu ekor sapi itu sudah bisa menghasilkan sekitar 50.000, katakanlah 100.000 satu kilo itu daging. 50.000 satu ekor sapi, persembahkan uang untuk dagingnya itu meningkat dalam satu hari. Dan itu nanti kalau misalnya kita dapat 150 ekor sapi, ya kali 50.000 kan banyak yang kita dapat dalam setiap hari ini. Dan itu harus juga dikelola dengan baik, artinya orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari pemeliharaan sapi ini ya tentu juga berkewajiban untuk mengurus sapi dengan baik, karena kalau sapi diurus dengan baik, dagingnya tiap hari bisa naik ya. Jadi alhamdulillah, dan ini semua difasilitasi oleh Lasnas Bank Syariah Indonesia. Kita sudah sepakat dengan pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, kabupaten, alhamdulillah semua sudah sepakat untuk mengawal Kelurahan Parambanua sebagai kelurahan Bank Syariah Indonesia yang difasilitasi oleh Lasnas untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan alhamdulillah itu merupakan anugerah dari Allah, dari usaha kita. Jadi saya sekitar 7 tahun di Sekolah Alam Bela Negara ini, dan itu juga sudah pernah dikunjungi oleh tim dari Kementerian Pertahanan ya. Jadi Forum Bela Negara ini itu di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, dan tim dari Kementerian Pertahanan sudah pernah datang ke sini nih dalam jumlah ya hampir 20 orang lah, jalan-jalan sebagai kunjungan untuk melihat seperti apa itu Sekolah Alam Bela Negara. Dan saya juga alhamdulillah dengan Sekolah Alam Bela Negara ini pernah diajak untuk menjadi pembicara di Sarasehan Forum Bela Negara yang dilakukan di Jakarta itu, dengan dihadiri oleh jenderal, rektor-rektor, dan tokoh-tokoh nasional. Saya sebagai pembicara yang saya ungkapkan itu waktu apa dan bagaimana Sekolah Alam Bela Negara itu kita buat. Dan saya ambil contoh hanya 2 saja kegiatan. Saya bilang begini, seluruh Indonesia ini kita tidak sadari bahwa kita diracun setiap hari. Ada 2 sumber racun yang diproduksi akibat kegiatan masyarakat. Yang pertama itu dengan kemacetan. Seluruh Indonesia macet di kota-kota besar. Apa yang terjadi? Orang yang ada di lokasi macet itu mengkonsumsi CO2 yang besar dari knalpot mobil dan motor yang lagi bunyi tapi tidak jalan ya. Jadi knalpotnya itu tetap mengeluarkan asap, dan asap itu dikonsumsi oleh orang-orang yang kejebak macet. Dan ini tidak pernah disadari bahwa dari gas CO2 yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan itu nanti menyerang saraf setiap makhluk hidup, terutama manusia. Jadi dengan banyaknya kemacetan itu, manusia-manusia di perkotaan itu sebenarnya harus dilakukan usaha-usaha untuk dia tidak
sampai mendapatkan penyakit akibat dari konsumsi itu. Salah satu caranya yang paling gampang itu adalah setiap orang yang selalu terjebak macet atau mengkonsumsi CO2 di perkotaan harus minum susu. Ya, susu itu minimal setengah liter satu orang per hari ya. Sayangnya di daerah kita ini yang penghasil susu segar itu di Senjai dan ada juga di wilayahnya Goa di sekitar Tombolo sana di Malino, tapi produksinya tidak kontinu dan juga tidak bisa memberikan supply kepada masyarakat perkotaan kita ya. Yang kedua, dengan pencemaran dan racun yang ditebar oleh petani kita yang menggunakan pestisida yang tidak terkontrol ini. Jadi pestisida dihambur-hambur saja oleh masyarakat. Ya, saya pernah tanya, Pak, ini hasil panennya kan sudah besok ini mau dijual, kenapa masih disempro hari ini? Dia bilang justru itulah Pak, kami takut jangan sampai besok kita sudah mau panen malam ini dihantam sama yang akan merusak ini. Jadi binatang-binatang yang merusak itu katanya bisa satu malam itu dihantam ya, kita pada akhirnya tidak ada apa-apa ya. Jadi sebelum dijual ya kita sempro dulu untuk jaga-jaga supaya bisa jadi uang, jangan sampai dimakan oleh hama yang akan mengganggu produksi kita itu tidak terjual, seperti sayur-sayur misalnya ya. Jadi karena ketakutan itulah masyarakat tidak peduli. Sayur ini baru saja disempro dengan pestisida yang akan dibeli oleh masyarakat kita dan langsung dikonsumsi, dan pasti pestisidanya itu masih lengket di daunnya yang akan dikelola sebagai bahan makanan di rumah-rumah tangga kita. Dengan Sekolah Alam Bela Negara ini kita berikan pemahaman bagaimana membuat sayur secara organik, tidak menggunakan pestisida dari bahan kimia sintetis. Kita menggunakan pestisida dari bahan-bahan alam yang banyak di sini bisa dikelola. Kita bikin pupuk bukan dari kimia sintetis, tapi kita kelola limbah-limbah pertanian menjadi kompos. Komposnya kita jadikan sebagai pupuk, dan akhirnya ada satu produk yang dikelola secara organik di budidaya pertanian itu yang insya Allah hasilnya akan sehat. Jadi saya kira itulah usaha-usaha yang selama ini kita tidak bosan-bosan lakukan, dan sekali lagi semangat bela negara harus kita gaungkan. Selamat Hari Bela Negara hari ini, Ahad 19 Desember 2021. Semoga kita senantiasa sehat, dipanjangkan umur dan tetap beraktivitas dalam rangka bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, negara yang mampu mengayomi masyarakatnya, mensejahterakan, dan insya Allah Indonesia ke depan menjadi negara yang bukan saja sebagai negara berkembang, tapi kita tergolong sebagai negara maju yang dibutuhkan oleh dunia ini dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Salam bela negara. Sekian, mohon maaf kalau ada yang berlebih. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.